Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semuanya. Jadi kita bertemu lagi di pembelajaran online kali ini ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Jadi meskipun pembelajaran kali ini masih online, kita harus tetap semangat ya. Kita harus tetap semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Oke, jadi begini saja. Biar lebih semangat, biar tidak mengantuk juga, dan yang pasti anak-anak semuanya sudah sarapan kan? Alhamdulillah. Oke, jadi begini saja. Bapak akan memberikan ice breaking ya, untuk pemanasan saja sebelum kita nanti memulai pelajaran. Jadi semangatnya seperti ini. Alhamdulillah, tubuhku sehat, jiwaku kuat, penuh semangat. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi sebelum memulai pelajaran online pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoanya dalam hati ya. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berdoa telah selesai dan semoga pembelajaran kita nanti bisa diberikan kelancaran dan yang pasti diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Jadi langsung saja ya anak-anak, kita pada pembelajaran hari ini akan membahas tentang Wali Songo. Anak-anak sudah tahu semuanya kan tentang Wali Songo. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang salah satu dari tokoh Wali Songo. Jadi Wali Songo itu adalah tokoh yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, anak-anak. Itu Wali Songo. Jadi yang akan kita bahas kali ini, kita akan membahas tentang biografi dari Sunan Bonang, salah satu Wali Songo tersebut. Nanti kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu biografi Sunan Bonang yang nantinya meliputi silsilah Sunan Bonang, pendidikan Sunan Bonang, dan juga dakwah yang ditempuh oleh Sunan Bonang sendiri. Dan yang kedua kita akan membahas tentang peran Sunan Bonang dalam mengemban pendidikan dakwah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ini, yang nantinya meliputi seni dan budaya, tradisi dan juga sastra. Oke, langsung saja ya. Sunan Bonang. Ada yang sudah tahu nama asli dari Sunan Bonang? Yang sudah tahu bisa angkat tangannya. Oke, tidak ada. Jadi nama asli dari Sunan Bonang adalah Raden Mahdum Ibrahim, anak-anak semuanya. Nama asli dari Sunan Bonang itu Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim itu merupakan putra keempat Sunan Ampel dari hasil pernikahan Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Jadi Nyi Ageng Manila itu merupakan putri dari Aryo Tejo, anak-anak semuanya. Jadi Aryo Tejo itu merupakan Bupati Tuban pada saat itu. Sunan Bonang sendiri itu diperkirakan lahir pada tahun 1425 Masehi, anak-anak semuanya. 1425 Masehi. Jadi Sunan Bonang sendiri itu masih mempunyai keturunan sampai Nabi Muhammad SAW, anak semuanya, yaitu melalui ayahnya sendiri, yaitu Sunan Ampel.
Sunan Ampel sampai ke Sayyidina Husain bin Ali sampai ke Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi selanjutnya Raden Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang tadi mengemban pendidikan Islam atau belajar ilmu agama Islam itu melalui ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri yaitu Sunan Ampel. Belajar di pondok pesantren yang didirikan oleh ayahnya sendiri di Pondok Pesantren Ampel daerah Surabaya sana. Kalau sekarang itu daerah Surabaya bagian utara yang sampai saat ini itu masih sering dikunjungi ya anak-anak semuanya. Sering dikunjungi dan juga banyak yang berziarah entah itu dari Pulau Jawa bahkan sampai Nusantara anak-anak semuanya. Jadi Sunan Bonang sendiri itu belajar di Pondok Pesantren Sunan Ampel bersama Raden Rahmat, Raden Paku dan juga Raden Kusen. Dan Sunan Bonang sendiri itu pernah belajar ilmu agama di Aceh teman-teman. Jadi berguru pada Syekh Maulana Ishaq saat Sunan Bonang hendak pergi di tanah suci Mekah. Jadi Sunan Bonang mampir ke Aceh untuk belajar ilmu agama ke Syekh Maulana Ishaq tersebut anak-anak. Jadi dikarenakan di Indonesia ini khususnya Pulau Jawa anak-anak semuanya yang mempunyai budaya erat tentang sastra dan juga seninya, mengharuskan Sunan Bonang belajar tentang budaya dan juga sastra termasuk tembang Macapat dan juga alat musik gamelan dan lain-lain seperti itu anak-anak semuanya. Jadi itu tadi tentang silsilah dan juga silsilah dari Sunan Bonang sendiri. Sebelum Bapak lanjutkan ke selanjutnya yaitu dakwah perjalanan dari Sunan Bonang sendiri, mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Oke, selanjutnya dakwah dari Sunan Bonang. Jadi mengawali dakwahnya itu Sunan Bonang pergi ke pedalaman Kediri anak-anak semuanya. Pergi ke pedalaman Kediri Jawa Timur. Sunan Bonang mendirikan sebuah langgar. Jadi langgar itu apa sih? Langgar itu kalau orang sekarang itu menyebutnya musola. Jadi kalau orang Jawa dahulu itu menyebutnya sebuah langgar. Sekarang itu musola kecil. Jadi Sunan Bonang mendirikan sebuah musola kecil di daerah pesisir Sungai Berantas, tepatnya di daerah Singkal, Nganjuk, Jawa Timur. Jadi awal mula dakwah dari Sunan Bonang sendiri pun cukup kasar anak-anak semuanya. Jadi Sunan Bonang sampai menghancurkan sebuah arca-arca milik tokoh-tokoh setempat dan juga tokoh-tokoh yang mempunyai aliran tertentu. Jadi ketika menghancurkan sebuah arca tersebut, jadi Sunan Bonang itu menimbulkan sebuah konflik yang menyebabkan Sunan Bonang itu dibenci oleh tokoh-tokoh sekitar anak-anak semuanya. Dibenci oleh tokoh-tokoh sekitar terutama yaitu aliran Bhairawa Tantra, yaitu antara lain Ki Buto Lucoyaden dan juga Nyai Blencing. Tetapi yang perlu digarisbawahi, Sunan Bonang masih gagal anak-anak semuanya, masih gagal ketika menyebarkan agama Islam di daerah pedalaman Kediri tersebut. Dikarenakan karena orang masyarakat sekitar itu masih sulit dimasuki agama baru, khususnya yaitu agama Islam tadi. Jadi setelah kegagalan dari Sunan Bonang tadi, Sunan Bonang mendapatkan panggilan anak semuanya, mendapatkan panggilan
oleh Raden Rahmat agar pergi ke daerah Demak. Dan setelah pergi ke daerah Demak, Sunan Bonang diberikan tugas atau amanah menjadi imam masjid Demak. Jadi setelah beberapa waktu Sunan Bonang menjadi masjid menjadi imam masjid di Demak. Setelah itu Sunan Bonang izin pergi melanjutkan perjalanan di Lasem, anak-anak semuanya. Di Lasem, jadi Sunan Bonang mendirikan sebuah zawiyah. Anak-anak, zawiyah itu tempat kecil untuk beribadah, jadi digunakan untuk mengamalkan ilmu tasawuf dan juga untuk menyendiri lah intinya. Jadi setelah itu Sunan Bonang pada saat umur 30 tahun itu Sunan Bonang diangkat menjadi wali negara Tuban. Jadi wali negara Tuban jadi bertugas untuk mengatasi semua persoalan tentang agama di kala itu, anak-anak semuanya. Jadi Sunan Bonang sendiri itu dikenal sebagai penyebar agama Islam yang menguasai beberapa ilmu, anak-anak semuanya. Mulai dari ilmu fikih, ilmu usuluddin, ilmu tasawuf, ilmu seni, ilmu sastra, bahkan ilmu bela diri juga, anak-anak semuanya. Jadi keluasan ilmu dari Sunan Bonang bisa dilihat dari karya atau kitab-kitab Sunan Bonang untuk saat ini yang banyak dijadikan rujukan, yaitu naskah Primbon Bonang. Jadi isi dari naskah Primbon Bonang itu merupakan berisi kitab ajaran tasawuf yang berdasarkan pada kitab-kitab kitab-kitab klasik karangan ulama sufi seperti Imam Al-Ghazali, anak-anak semuanya. Jadi kemampuan Sunan Bonang yang setelah tadi Sunan Bonang menguasai ilmu sastra dan juga budaya, Sunan Bonang mempunyai kelebihan dan juga kemampuan dalam seni pertunjukan wayang, anak-anak semuanya. Jadi Sunan Bonang bisa menyisipkan sebuah dakwah penyebaran Islam melalui pertunjukan wayang yang sangat disukai masyarakat pada saat itu, dan juga dikombinasikan dengan alat musik, tembang, dan juga yang lain-lain, anak semuanya. Jadi Sunan Bonang sendiri itu selain sebagai tokoh penyebar agama Islam, Sunan Bonang itu dikenal oleh masyarakat, dikenal sebagai orang yang memiliki berbagai kemampuan, anak-anak semuanya. Salah satu kemampuan Sunan Bonang yang dikenal masyarakat adalah Sunan Bonang pandai mencari sumber air di area-area yang sulit, anak-anak semuanya, seperti itu. Dan Sunan Bonang sendiri itu diberikan kesaktian atau karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunan Bonang tidak menikah atau berbujang sampai akhir hayatnya. Jadi Sunan Bonang saat ini itu Sunan Bonang itu diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi, ya anak-anak. Jadi Sunan Bonang saat ini itu dimakamkan di kota Tuban, tepatnya itu di sebelah barat alun-alun kota Tuban, yang saat ini sering dikunjungi oleh peziarah dari Jawa dan sampai Nusantara, anak-anak semuanya. Jadi itu tadi pembahasan tentang penyampaian Bapak materi tentang biografi Sunan Bonang. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang peran Sunan Bonang dalam mengemban pendidikan atau penyebaran Islam di Indonesia. Jadi Sunan Bonang itu mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya, anak-anak semuanya, termasuk melalui alat musik bonang yang selalu digunakan dalam mengiringi perjalanan dakwah Sunan Bonang sendiri.
Dan yang selanjutnya itu memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Yang ketiga, menyebarkan dakwah melalui karya sastra anak-anak semuanya. Salah satunya adalah karya sastra Suluk Wijil. Itu seperti tembang, seperti itu anak-anak semuanya. Oke, yang selanjutnya itu sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang sendiri anak-anak semuanya. Jadi Sunan Bonang itu mempunyai sikap yang gigih dan ulet ketika menyebarkan agama Islam khususnya di Pulau Jawa ini. Seperti itu. Jadi yang kedua, Sunan Bonang itu merupakan seniman yang sangat kreatif dan juga inovatif dalam mengembangkan media dakwah anak-anak semuanya. Dan yang ketiga, sangat toleran atau toleransi, menghargai dalam sebuah dakwah beliau. Jadi seperti itu materi penjelasan tentang sejarah, biografi dan juga perjalanan dari Sunan Bonang. Seperti itu anak-anak semuanya. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak semuanya, yaitu dalam berbentuk lembar jawaban ya anak-anak semuanya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini terkait biografi Sunan Bonang itu, Sunan Bonang itu nama aslinya Raden Makhdum Ibrahim anak-anak semuanya, putra dari Sunan Ampel. Dan juga penyebaran agama Islam Sunan Bonang itu sangat banyak menggunakan budaya, seni dan juga sastranya. Mungkin seperti itu pembelajaran pada kali ini anak-anak semuanya. Jadi apabila ada kurangnya dari Bapak, itu semata-mata dari Bapak sendiri, dan apabila ada lebihnya dari Bapak, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pelajaran online pada kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sebelum kita akhiri pembelajaran online pada kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan doa. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih dari Bapak. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.